Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Para pendengar dan pemirsa radio TV Silaturrahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faqala tabarakallahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian untuk selalu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantarkan kita sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alaika bitaqwallah fa innaha jima'un kullul khair." Lekatkan ketaatan kita kepada Allah. Hiduplah penuh ketaatan kepada Allah. Hiduplah dengan takwa Allah. Karena itu akan menghimpun semua kebaikan dalam hidup kita. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, di samping menceritakan sesuatu yang sangat menarik. Di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan atau wahyu kepada binatang lebah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut bermacam-macam binatang. Di antaranya binatang-binatang tunggangan, ya, binatang ternak untuk kita. Namun makhluk Allah yang sangat kecil ini. Tapi subhanallah dia memberikan contoh yang luar biasa kepada manusia. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya pernah mengatakan walladzi nafsi biyadihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan seakan-akan dengan sumpah dan demi nyawaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, berada di tangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna mathalal mu'min kamathalil an-nahl. Sesungguhnya contoh seorang mukmin itu sama sebagaimana contohnya seekor lebah. Masya Allah. Akalat tayyibah wa wada'at tayyibah. Dia memakan dari yang baik-baik dan dia meninggalkan yang baik-baik. Masya Allah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita tentang lebah. Mari kita melihat apa, bagaimana dan siapa lebah ini, lebah atau tawon. Di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun." Hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir, merenung, melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana jadi Allah taala mewahyukan ini kepada lebah, tapi Allah taala meminta perhatian dari kita. Sebab di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan wa auha rabbuka. Jadi Allah Ta'ala meminta perhatian dari kita. Dan Tuhanmu
Allah bercerita tentang lebah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Tuhanmu. Tuhanmu berarti Tuhan kita yang menghidupkan kita, yang menempatkan kita di muka bumi. Fa'auha rabbuka, dan telah mewahyukan Tuhanmu ilan nahl, kepada lebah. Subhanallah. Hamba Allah yang mulia, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu dipilih hanya kepada nabi-nabi dan rasul. Tapi tapi lebah, bangsa lebah, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka, memberikan wahyu kepada mereka. Kalau kita manusia diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ilham dan wahyu ini berbeda. Tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa auha rabbuka ilan nahl, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Apa wahyunya Allah Subhanahu wa taala kepada lebah? Jadi berarti Allah Subhanahu wa taala memerintah langsung, berbicara langsung kepada lebah. Anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Untuk kalian wahai lebah mengambil anittakhidhi minal jibal, untuk gunung-gunung itu Anda bisa menjadikan tempat untuk tinggal. Buyutan, tempat tinggal untuk mereka, gunung-gunung, lembah-lembah. Wa minasyajari, dan juga di pohon-pohon. Dan yang lebih menakjubkan lagi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa mimma ya'rishun, dan di tempat yang manusia tinggal atau manusia lagi membangun. Justru itu hamba Allah yang mulia, kita banyak beranggapan bahwa lebah ini adalah binatang yang agresif. Lebah itu kalau dia menyengat seseorang, itu dia langsung mati. Atau dia menyengat binatang, dia akan langsung mati. Lebah. Ternyata lebah ini adalah binatang yang sangat gentle. Sangat gentle. Dia tidak akan menyerang terkecuali kalau dia diserang. Dia tidak akan menyergap mangsanya kalau dia tidak diganggu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan anittakhadhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun, di antaranya Allah taala seakan-akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada lebah untuk menjadikan tempat-tempat yang di mana dia inginkan dijadikan rumah. Allah taala menyatakan di gunung, di lembah, ya, di gunung-gunung, di lembah, di tengah-tengah Sahara. Kemudian di pohon. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan di tempat manusia tinggal dan manusia membangun. Di situ dia bisa menjadikan rumahnya. Justru itu banyak para peternak-peternak bisa beternak lebah. Sebab memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada lebah untuk dia bisa menjadikan berbagi tempat manusia tinggal, dia bisa jadikan sebagai rumahnya. Justru itu terkadang kita lihat di plafon kita, kadang-kadang tiba-tiba ada rumahnya lebah, mulai dari kecil. Ya, dia berkembang menjadi besar. Hamba Allah yang mulia, justru itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi nyawaku berada di tangan Allah Ta'ala, hidupku berada di tangan Allah Ta'ala. Inna mathalal mu'min kamathalin nahl. Sesungguhnya seorang mukmin itu contoh yang paling baik sama dengan kehidupannya lebah. Mari kita bercerita sedikit tentang lebah. Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Tsumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dzulula." Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan, dan engkau wahai lebah mempunyai kemampuan, atau Allah taala memberikan kemampuan untuk memakan tumbuh-tumbuhan yang mana aja yang dia inginkan, kembang mana aja yang dia inginkan. Tsumma kuli min kulli thamarat, semua bentuk tumbuh-tumbuhan yang dia inginkan. Fasluki subula rabbiki dzulula,
dan ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wewenang kepada lebah. Subhanallah. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebah mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dan lebah ini memberikan contoh kepada kita manusia, sehingga Rasulullah SAW menyatakan ambil contoh daripada lebah. Karena ternyata lebah ini, subhanallah, di tengah hutan, dia bisa terbang sejauh kurang lebih sekitar 17 km. Kalau di dalam waktu yang sangat cerah, ya, tidak hujan, dia bisa menempuh di tengah hutan sampai 17 km dan dia akan kembali ke tempatnya sekalipun dia itu dipelihara di perumahan oleh peternak-peternak. Dia akan balik, dia tidak akan salah untuk melihat memasuki ke dalam sarangnya. Sekalipun sarang lebah itu diatur, mungkin ada 50, 100-an. Karena kayak peternak-peternak lebah yang saya pernah lihat di, subhanallah, pada waktu saya mengunjungi salah satu peternak lebah di Texas, di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Masya Allah. Itu dia beternak lebah. Di belakang rumahnya itu kurang lebih ada tanah sekitar mungkin, kalau saya lihat luasnya itu mungkin sekitar 3-4 hektar. Ya, dengan bermacam-macam kembang, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang dia tanam di belakang rumahnya tersebut. Dan tentunya pada waktu musim dingin itu semua akan mati sementara, artinya akan layu, akan kering. Tapi ketika saya lihat itu sarang lebah yang mereka jejerkan itu kurang lebih ada kira-kira sekitar 100 sarang. Subhanallah. Dan ketika lebah ini keluar untuk mencari makan, itu rata-rata dalam sehari itu dia akan terbang sekitar 5 mile. 5 mile itu sekitar 8 kilometer. Kalau udara sangat cerah, mereka itu bisa tempuh jarak sampai 17 kilometer. Sampai 17 kilometer. Dan ternyata saya melihat ayat ini, subhanallah. Beberapa tahun yang lalu akhirnya saya memperhatikan, mempelajari tentang lebah. Dan kita mempelajari tentang lebah sekarang sangat mudah. Sangat mudah. Kita membuka internet aja. Kita ketik umpama The Amazing Animals of Bees, ya, atau Amazing Bees. Nanti keluar artikel-artikel itu dengan para ahli-ahli animals, ya, para saintis yang menyelidiki tentang animals. Itu luar biasa, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ketika mewahyukan kepada lebah, Allah taala seakan-akan meminta perhatian dari kita. Dikatakan fa'auha wa auha rabbuka ilan nahl. Dan dia Allah memberikan wahyu kepada lebah. Dan fa'auha rabbuka, dan dia Allah memberikan wahyu, dan dia Tuhanmu memberikan wahyu kepada lebah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Tuhanmu? Allah taala ingin supaya kita ini melihat, memperhatikan. Karena di ayat ini, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Karena sesungguhnya dengan penciptaan lebah, kemampuan lebah dan apa yang lebah berikan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mestinya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka yang mau berpikir. Liqaumin yatafakkarun, kepada mereka yang mau mempergunakan akal mereka. Justru itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering menyindir kepada manusia. Afala taqilun, afala tubsirun, afala tasma'un, afala tatadakkarun, ya, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian mendengar, tidakkah kalian menganalisa?
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tsumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, nanti dari lebah ini, dari perutnya akan mengeluarkan, ya, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu, akan keluar dari perutnya. Dan lebah ini ternyata bagaimana dia mengumpulkan madu. Mungkin timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana dia mengumpulkan madu? Jadi sebenarnya ketika lebah ini terbang untuk mencari makan, dan mencari makan ini sebenarnya bukan untuk dirinya. Mencari makan ini untuk mensuplai makanan kepada ribuan telur yang tiap hari Queen of Bees, ya, ratunya lebah, itu mengeluarkan telur rata-rata dalam sehari itu kurang lebih sekitar 1000 telur. Subhanallah. Dan itu dalam 3-4 minggu, telur-telur ini akan mampu untuk melaksanakan pekerjaannya. Dia akan terbang sebagai lebah-lebah seperti biasanya. Dalam 3 minggu. Jadi ketika lebah, dia hinggap satu kembang, dia tidak akan memberatkan kembang tersebut, sehingga kembang tersebut itu akan seakan-akan nunduk sampai ke bawah. Tapi sayapnya akan masih tetap bergerak sekitar 30% untuk menjaga supaya kembang ini tidak terbebani. Subhanallah. Jadi pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita mukminin, ambillah kalau kita menjadi mukmin yang baik, ambillah contoh sebagai lebah. Ketika dia akan mengisap sari daripada kembang tersebut, dia bukan hanya mengisap sarinya, dia memberikan lebih banyak daripada yang dia isap. Dia memindahkan, subhanallah, dalam bahasa Inggris dikatakan pollen, serbuk-serbuk tanaman yang lain yang dipindahkan ke dalam kembang tersebut. Serbuk-serbuk kembang yang lain. Jadi sebenarnya lebah juga ini membantu untuk menjadikan kembang ini dia hidup lebih subur, karena terjadi subhanallah, apa dalam istilah, ya Allahu Akbar, dalam istilah pertanian itu saya lupa. Ya, betul. Jadi supaya kembang ini dia subur kan, dia hidup. Kayak kita, kalau makhluk hidup kita kayak manusia, itu terjadi perkawinan. Kalau hewan terjadi perkawinan. Subhanallah. Jadi dia menaburkan lebih banyak daripada sari yang diambil. Nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ambil contoh kepada lebah. Karena kita di dalam kehidupan lebih banyak menuntut daripada mau memberi. Lebih banyak mengharapkan kita terima daripada memberi. Subhanallah. Coba saya berikan contoh aja. Pasangan suami istri. Ini lebah Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, ambil contoh dalam kehidupan kita. Contohi kepada lebah. Lebah ini dia bekerja subhanallah non-stop. Terkecuali di malam hari dia tidur. Jadi lebah juga itu tidur. Nah kita ambil contoh pasangan suami istri. Banyak para suami hanya pandai menuntut hak dari istrinya, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Dan sama juga banyak di antara istri yang hanya menuntut dari suaminya, tapi tidak melaksanakan kewajiban. Kalau kita ambil contoh lebah, ketika dia datang menghinggapi satu kembang, ingin mengisap sarinya, dia meletakkan di kembang tersebut lebih banyak daripada sari yang dia isap, yang dia sedot. Dan yang dia sedot ini bercampur dengan air liurnya. Subhanallah. Dan itulah yang menjadi madu, dan madu ini dia bawa kembali ke sarangnya. Kita ingin lebih detail, baca di internet. Bagaimana pekerjaan daripada lebah-lebah ini untuk mengumpulkan madu.
Dan lebah itu, subhanallah, untuk mengumpulkan satu ekor, untuk mengumpulkan 1 pound madu, 1 pound itu kira-kira setengah kilo madu. 1 pound, kira-kira setengah kilo madu. Dia harus terbang kurang lebih sekitar 5.000 mile. 500 mile. 500 mile berarti 750 kilo. Dia harus terbang. Bukan sekali terbang. Diperhatikan oleh para saintis, ya, animal scientist. Jadi untuk dia bolak-balik mengumpulkan madu itu kurang lebih sekitar 500 mile untuk mendapatkan setengah kilo madu. Tapi karena lebah ini ribuan, di dalam satu sarang itu, dalam satu sarang itu kurang lebih sekitar antara 2.000 sampai 6.000 lebah dalam satu sarang. Tergantung bagaimana besarnya sarang. Nah, kepada mereka peternak-peternak itu ada yang sampai 40.000 lebah dalam satu sarang. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Kemudian nanti keluar dari perutnya. Jadi ketika diletakkan madu tersebut di tempat sarangnya, kemudian sesudah kotak-kotak sarangnya itu yang berkotak segi 6. Begitu sudah penuh, dia tutupi dengan semacam wax. Wax itu, ya dalam bahasa Inggrisnya kira-kira lilin. Tapi bukan lilin, hanya dinamakan wax. Karena ternyata tutupannya itu juga bisa dimakan oleh manusia. Dan mempunyai khasiat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia memproduksi madu yang bermacam-macam warnanya. Memang benar madu ada yang hitam, ada yang coklat, ya, ada yang agak bening ke kuning-kuningan, ada yang putih. Madu yang putih ada. Ada madu yang hitam pekat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan fihi shifaa'un linnas. Dan di dalam madu tersebut menjadi obat kepada manusia. Nah, tapi hamba Allah yang mulia, betapa mudahnya kita mendapatkan madu. Padahal kita nggak tahu bagaimana kerjanya ribuan lebah ini untuk mengumpulkan madu. Dan lebah tidak pernah memprotes kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya sediakan madu untuk manusia beratus-ratus kilo. Tapi manusia tidak pernah berterima kasih kepada saya. Nggak pernah dia mengatakan gitu. Terkadang kita baru berbuat baik sedikit aja. Ya Allah. Begitu kita mengharapkan pertolongan kepada orang yang kita berbuat baik, kebetulan orang yang nggak sanggup untuk menolong, kita ungkit kebaikan kita. Ya Allah. Kita nggak perhatikan bagaimana kebaikan Allah kepada kita dan kebaikan binatang-binatang yang menghidupkan kita. Sehingga Einstein seorang yang dikatakan bapak ilmu, subhanallah, yang menciptakan teori relativitas. Ya, dia mengatakan kalau seumpamanya lebah menghilang dari permukaan bumi, maka manusia tidak akan bertahan lebih daripada 30 hari untuk bertahan hidup. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Jadi madu ini fihi shifaa'un linnas. Saya subhanallah ingin melihat, jadi madu ini apa aja sebenarnya? Dikatakan fihi shifaa'un linnas. Ternyata di madu ini semua vitamin yang ada di bumi ada di dalam madu. Dan itu menurut para ahli-ahli yang menyelidiki tentang madu. Bukan pendapat seseorang. Itu daripada medical science. Daripada medical knowledge. Semua vitamin yang ada di bumi ada dalam madu. Dan ada satu zat di dalam madu yang namanya, kalau tidak salah, pinosembring. Pinosembring.
Kalau ditanya kepada saya pinosembring ini, saya sendiri nggak tahu. Tapi dinamakan pinosembring. Ternyata pinosembring ini satu zat yang hanya ada dalam madu. Yang zat ini dia mengaktifkan saraf-saraf otak. Dan dia mencegah saraf otak itu untuk diserang oleh bakteri-bakteri. Subhanallah, itu dari madu. Dari madu. Masya Allah. Pantasan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengatakan wa auha rabbuka ila nahl. Dan Tuhanmu. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala meminta perhatian dari kita. Perhatikan tentang lebah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Bagaimana baktinya lebah ini kepada manusia. Bagaimana lebah ini membantu kehidupan manusia. Bagaimana lebah ini membantu kesehatan manusia. Tanpa dia protes kepada Allah Ta'ala. Tanpa mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mereka meminum madu saya beribu-ribu, beratus-ratusan kilogram tiap hari. Kira-kira hampir sama dengan ayam. Ayam bertelur. Berjuta telur tiap hari dipakai oleh manusia. Tapi ayam tidak pernah membanggakan diri. Dagingku selalu dimakan oleh manusia. Ya, telurku dimakan oleh manusia. Manusia menjadi sehat dengan telurku. Dia tidak pernah membanggakan diri. Ini sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran berkali-kali. Afala ta'khilun. Afala tatafakkarun. Ya, tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian menganalisa, tidakkah kalian merenung tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan binatang-binatang ini semua untuk manusia. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي Adam. Dan sesungguhnya kami Allah telah memuliakan anak Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Subhanallah. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Allah Ta'ala memuliakan Bani Adam. Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengarungi lautan dan angkasa. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Kemudian kami sediakan rizki yang baik-baik untuk mereka. Madu. Subhanallah. Diminum enak. Dan ternyata kita meminum madu di dalamnya bermacam-macam vitamin. Dan ternyata madu ini Allah Ta'ala selipkan di dalam madu ini zat yang namanya pinosembring. Untuk mengaktifkan saraf-saraf otak. Dan dia untuk menjaga saraf-saraf otak ini diserang oleh bakteri-bakteri. Masya Allah. Subhanallah. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita masuk sedikit dalam lagi tentang lebah ini. Karena lebah ini sangat menarik. Allah Ta'ala sampai wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebahnya ini bagaimana dia kawin? Dan apa yang terjadi di dalam perkawinannya? Sehingga generasi lebah ini bisa kontinu tidak pernah putus. Sehingga penciptaan madu itu tidak pernah putus. Produksi madu itu tidak pernah putus. Jadi tiap sarang itu ada yang namanya Queen of Bee. Ya, Queen of Bees. Artinya ratu lebah. Ratu lebah. Semut juga itu begitu, ada ratunya. Ya, the Queen of Ant. Jadi ratu lebah ini ketika dia akan kawin, dia akan terbang agak tinggi, tidak jauh dari sarangnya. Kemudian lebah-lebah lelaki, ya, male bees. Lebah-lebah lelaki ini akan mengikuti. Lebah lelaki ini dikatakan drone. Dinamakan drone. Pesawat-pesawat kecil sekarang yang tidak pakai awak juga, yang pakai kontrol dari bawah, dinamakan juga drone. Sama itu. Ya, sama. Spellingnya juga sama. Jadi lebah lelaki ini dinamakan drone. Karena lebah lelaki inilah yang akan mendekati kepada Queen of
Beast, ratu lebah ini. Kemudian ketika itu terjadilah perkawinan di angkasa. Jadi dia akan melekat dengan ratu lebah dan dia akan menyuntikkan, ketika kawin itu dia akan menyuntikkan kurang lebih 6 juta. 6 juta. Spermatozoa. 6 juta spermatozoa akan disuntikkan oleh lebah lelaki ini kepada ratu lebah. Dan begitu selesai, lebah lelaki ini langsung jatuh, langsung mati. Subhanallah. Pengorbanan yang luar biasa. Begitu selesai, maka lebah lelaki yang lain akan datang juga mendekati kepada ratu lebah untuk melakukan perkawinan. Jadi sekali ratu ini lebah terbang, akan terjadi 2-3 kali perkawinan. Dan tiap terjadi perkawinan, maka lebah yang lelaki akan menyuntikkan atau menumpahkan kurang lebih 6 juta spermatoza. Spermatoza itu mungkin kayak seperti kita ya, spermanya lelaki. Kepada ratu lebah. Begitu ratu lebah kembali ke sarangnya, 3 hari sesudah terjadi perkawinan, maka dia akan menelurkan telur. Rata-rata dalam sehari itu 1.000 sampai 2.000 telur. Subhanallah. Ratu lebah berapa lama umurnya? Ratu lebah umurnya itu sampai 2 tahun. Sedangkan lebah biasa itu umurnya sudah paling tinggi 8 minggu. Tapi karena perputaran dengan telurnya yang begitu banyak. Subhanallah. Justru itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Yang ini peristiwa kita lihat bagaimana lebah diselidiki oleh para saintis, ya, para ahli-ahli animals. Mereka menyelidiki bagaimana lebahnya kawin, bagaimana lebahnya bertelur, bagaimana lebahnya menciptakan madu. Itu sehingga Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa auha rabbuka. Allah taala tidak katakan langsung wa auha ila nahl, tidak. Wa auha rabbuka. Tuhanmu memberikan wahyu kepada lebah. Jadi Allah taala seakan-akan mengatakan, wahai manusia, perhatikan. Allah memberikan wahyu kepada lebah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah memberikan wahyu, memberikan kemampuan dan kesanggupan kepada lebah untuk memakan semua tanaman-tanaman yang dia inginkan. Tapi dengan tata cara, dengan akhlak yang luar biasa. Lebah itu tidak pernah akan menyerang manusia. Tidak pernah. Justru itu kalau saya perhatikan, subhanallah. Di Amerika itu ketika saya datangi peternak-peternak lebah. Jadi ada kira-kira 2-3 tempat. Dulu pernah saya kunjungi juga satu peternak lebah di subhanallah, Oklahoma City. Oklahoma City. Masya Allah. Kemudian terakhir kira-kira sekitar 2 tahun lalu, tahun lalu, ketika saya ke Amerika, saya datangi juga peternak lebah yang ada di Dallas, Texas. Karena memang sudah saya jadi langganan. Saya sering datang ke tempatnya itu, ya kurang lebih sekitar 20 mile dari pusat kota. Sekitar 30 kilo dari pusat kota. Jadi saya diberikan kesempatan untuk melihat-lihat, bertanya-tanya kepadanya. Itu Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk ini. Makhluk yang kecil, tapi dia tidak agresif. Ternyata ketika peternak ini datang mendekati, ya, untuk mengatur sarangnya atau apa, dengan lebah yang cukup banyak, tidak pernah dia disentuh. Dan kita yang datang otomatisnya gak takut. Karena tidak biasa. Tapi apa dia katakan? Don't be afraid. Don't be afraid. Just keep calm. You'll be okay. Jadi artinya, ya tenang-tenang aja, biasa-biasa aja. Anda tidak akan diapa-apakan. Dan ternyata benar. Jadi binatang ini bukan binatang yang agresif. Binatang yang sangat toleransi di dalam kehidupannya dan sangat bermanfaat kepada manusia. Subhanallah.
Jadi hamba Allah yang mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam justru itu mengatakan walladzi nafsi biyadihi. Dan demi nyawaku yang berada di tangan Allah Ta'ala. Rasulullah bersumpah. Walladzi nafsi biyadihi. Dan sesungguhnya yang nyawaku di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tangannya, di tangan Tuhan. Inna mathalal mu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathalal mu'min kamathalil nahlah. Sesungguhnya seorang mukmin itu atau mukminin itu sepantasnya sebagaimana seekor lebah. Jadi seorang mukmin itu ambil contoh dengan seekor lebah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akalat thayyibah. Dia hanya memakan yang baik-baik. Nah, kita dalam kehidupan memang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makan itu cari yang baik. Kalau sekarang ini Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah sekarang ini. Ada penjual makanan yang tidak segan-segan untuk mencampur dengan daging anjing. Ya. Ada penjual makanan yang tidak segan-segan untuk memakai kimia yang berlebihan. Yang penting enak di lidah. Tapi begitu selesai kita makan, terasa tenggorokan kita ini kayak dicekik. Itu karena mereka memakai bahan kimia yang cukup banyak. Dan itu bukan tidak berbahaya kepada manusia. Nah, lebah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan akalat thayyibah. Dia hanya memakan yang baik-baik. Dia mencari tumbuhan yang baik, kembang yang baik. Dan yang lebih menakjubkan, kalau pada hari itu, pada hari yang sama, kalau ada satu kembang yang sudah dihinggapi oleh lebah, maka lebah yang lain tidak akan datang menghinggapi lagi kembang tersebut. Dia akan mencari kembang yang lain. Atau dia akan mencari pohon yang lain. Dia akan mencari tumbuhan yang lain. Subhanallah. Hamba Allah yang mulia, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita kenal dengan masyarakat lebah ini. Kita kenal masyarakat lebah yang namanya dancing bee. Dancing bee. Di dalam animal science, dancing bee ini dikatakan wage dancing. Dancing bee itu artinya berdansanya, menarinya lebah. Jadi lebah itu pintar menari. Pintar menari. Tapi menari untuk menarik perhatian kepada saudara-saudaranya yang lain, teman-temannya yang lain, untuk menunjukkan bagaimana mereka berkomunikasi, menunjukkan kalau di tempat tersebut mereka dapatkan banyak kembang-kembang dan banyak tanaman-tanaman untuk makanan para lebah-lebah. Maka mereka akan kembali ke sarangnya. Dekat sarang itu mereka akan menari. Menari itu dengan subhanallah, mengelilingi sarang. Tapi yang satu mengelilingi ke kanan, yang satu mengelilingi ke kiri. Jadi dia akan berputar begini. Lebah itu. Dan kenapa dikatakan wage dancing? Nah, subhanallah. Wage dancing itu, wage itu artinya ekor. Ekor. Jadi ketika mereka menari, kalau tempat yang mereka temukan ini lebih dari 1 kilometer jauhnya, lebih dari 1000 meter, maka ekor daripada lebah ini akan diangkat ke atas. Mereka sambil menari angkat ke atas, menunjukkan bahwa tempat makanan-makanan yang mereka temukan untuk ratusan ribuan lebah lebih dari 1 kilometer. Artinya memberikan signal kepada lebah yang lain bahwa Anda harus dalam kondisi yang prima. Anda harus menyediakan energi yang cukup karena ini akan menempuh kurang lebih dari 1 kilometer. Subhanallah, di tengah hutan. Kita kalau berjalan di tengah hutan, 1 kilo aja kita berjalan. Sekalipun kita bawa kompas, tidak akan mungkin kita balik ke titik yang sama kita mulai berjalan. Tidak mungkin. Pasti bakal meleset. Tapi lebah, dia terbang di tengah hutan. Dia kalau terbang umpama 7,5 kilometer, 5 mile. Sebab dalam sehari itu rata-rata mereka terbang jarak kurang lebih 5 mile. Kalau di 5 mile tersebut, di dalam lingkungan 7,5 kilometer tersebut, makanan sudah tidak mereka dapatkan, maka mereka akan terbang dengan kemampuan
sampai sekitar 17 km. Mereka mampu. Dan balik ke sarangnya. Dan bagaimana mereka balik ke sarangnya? Mereka tahu waktu ini sudah sebentar lagi akan malam, sebentar lagi akan. Jadi ternyata mereka ini diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah taala. Mereka melihat kemiringan matahari. Mereka bisa menentukan bahwa sebentar lagi hari akan gelap. Saatnya untuk mereka tidur. Jadi ternyata lebah juga tidur sama dengan manusia tidur di malam hari. Dan ketika mereka tidur itu mereka sangat relaks. Sayapnya melekat ke badannya. Nah, dancing bee dikatakan wage dancing. Jadi ketika mereka menemukan makanan, mereka akan datang ke sarang tersebut dan mereka akan dancing berputar-putar. Kalau ekornya tidak naik, berarti makanan yang mereka dapatkan kurang dari 1 kilometer. Tidak terlalu jauh. Tapi kalau ekornya naik, diberdirikan ekornya, itu sampai dikatakan wage dancing. Itu artinya mereka menemukan lebih dari 1 kilometer. Subhanallah. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini bukan ahli tentang binatang, tentang lebah, tidak. Tapi karena ayat ini, sehingga beberapa tahun yang lalu saya mencari tentang lebah. Saya mempelajari tentang lebah dari internet. Dari internet. Karena sekarang kita nggak perlu ke library lagi untuk mencari buku-buku tentang lebah, nggak perlu. Di internet. Dari Master Google. Begitu kita ketik aja The Amazing Animals of Bee atau Bees Amazing Animals. Nanti keluar artikel tentang bis itu. Mungkin kurang lebih sekitar 300-400 artikel. Hamba Allah yang mulia, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini ketika menemukan rezeki, menemukan makanan, mereka tidak mau hanya untuk berpesta pora sendiri. Dia balik dulu ke sarangnya. Kalau umpama dia lihat, Masya Allah, banyak banget ini makanan untuk bee yang cukup banyak. Dia akan balik ke sarangnya. Di situ dia akan lakukan yang namanya dancing bee. Dia akan menari-nari di dekat sarangnya untuk menarik perhatian kepada yang lain-lain, seakan mengajak, ayo kita sama-sama. Ada rezeki yang cukup bagi kita sekalian. Pantas Rasulullah SAW mengatakan, ambil contoh, kalau menjadi mukmin yang baik, ambil contoh tentang kehidupan lebah. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup dengan inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu, ya, inna fi dzalika, sesungguhnya dengan peristiwa lebah, kehidupan lebah, kemampuan lebah, wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada lebah, dan kenyataannya lebah yang ada dalam kehidupan kita, madu yang kita nikmati tiap hari. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'ayatan liqaumin yatafakkarun, menjadi tanda-tanda peringatan kepada kita sekalian, kepada manusia-manusia yang mau mempergunakan akalnya untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ragu tentang kemampuan madu dalam kehidupan manusia. Terkecuali kalau madu yang sudah dicampur bermacam-macam, ya wallahu alam. Ya, karena memang mencari madu yang asli sekarang nggak gampang, nggak mudah. Sekalipun dia tulis 100% madu, terkadang sudah dicampur. Jangan kita ragu, karena ini di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kemudian Allah menciptakan lebah untuk manusia. Allah Ta'ala ciptakan madu untuk manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan fihi syifa'un linnas. Di dalam madu tersebut ada obat yang sangat manjur dan mujarab untuk manusia. Di dalam sejarah bangsa Indonesia, jangan kita lupa,
Bapak proklamator kita Presiden Soekarno pernah menghadapi penyakit, kemudian ditolong oleh seorang berketurunan Arab, bangsa Indonesia berketurunan Arab, yaitu subhanallah famnya Marta. Dia memberikan madu yang asli kepada Soekarno, bapak proklamator kita. Dan subhanallah, nah bayangkan itu sekitar tahun-tahun 43, 44, mungkin 42, mendekati proklamasi pada waktu itu. Dan subhanallah dengan madu ini, beliau balik sehat kembali. Jadi kita jangan melupakan sejarah. Ya. Sebab di antaranya satu pidato yang cukup menggemparkan kepada bangsa Indonesia, pidato yang dinamakan Jas Merah. Jangan lupakan sejarah. Jadi kita jangan melupakan sejarah. Itulah sejarah bagaimana peranan madu dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan peringatan-peringatan Allah ini menjadi siraman rahmah bagi kita sekalian. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.